Di video kali ini kita akan membahas mengenai aturan sinus. Aturan sinus ini berlaku pada sembarang segitiga selain segitiga siku-siku. Jadi intinya aturan sinus berlaku pada segitiga selain segitiga siku-siku. Ya, sebelum kita masuk ke rumus umum aturan sinus, kita perhatikan dulu segitiganya. Di sini ada segitiga ABC. Pada segitiga terdapat 3 buah sisi. Ada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Kemudian ada 3 buah sudut juga, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sisi A kecil, A dengan huruf A kecil, kemudian sisi B dengan huruf B kecil, sisi C dengan huruf C kecil. Jadi ini juga merupakan sisi. Jadi penamaan sisi ada 2 cara, dengan menggunakan huruf besar atau dengan menggunakan huruf kecil. Kalau kita menggunakan dengan huruf besar berarti kita membutuhkan 2 huruf besar, contohnya sisi AB. Kalau menggunakan huruf kecil berarti cukup 1 huruf kecil, misalkan huruf C, berarti sisi C. Jadi sisi AB ini sama dengan sisi C. Kalau dia huruf besar berarti sisi AB, kalau dia huruf kecil berarti sisi C. Begitu juga untuk sisi-sisi yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat ini untuk penamaan sisi A kecil, B kecil, dan C kecil ini tidak sembarang kita taruhkan. Jadi tergantung sudut yang ada di depan sisi tersebut. Hurufnya huruf apa sudutnya. Misalkan di sini sudut A. Ini sudut A, maka sisi di depan sudut A yang ini kan yang ini. Berarti di sini kita taruhkan A kecil. Kemudian yang ini sudutnya sudut B, maka sisi yang ada di depan sudut B itu kan yang ini, berarti ini huruf B kecil sisinya. Kalau yang ini sudut C, sisi yang ada di depan sudut C ini kan yang ini, berarti di sini kita tuliskan huruf C kecil. Jadi tergantung hurufnya huruf apa di situ di sudutnya. Kalau di sini hurufnya P, otomatis di sini huruf P kecil. Kalau di sini huruf Q, otomatis di sini huruf Q kecil. Kalau di sini huruf R, berarti di sini huruf R kecil sisinya. Jadi nanti pada aturan sinus itu kita membutuhkan sudut dan sisi yang ada di depannya. Contohnya di sini sudut A ini pasangannya dengan sisi yang ini, sisi BC atau sisi A kecil ini. Kalau sudut B pasangan sisinya ya sisi AC atau sisi B. Jadi sudut dengan sisi yang ada di depannya. Jadi aturan sinus kita membutuhkan sudut dengan sisi yang ada di depannya. Oke, kita masuk ke rumus umum aturan sinus. Di sini ada rumusnya A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Atau bisa BC per sin A sama dengan AC per sin B sama dengan AB per sin C. Jadi kalau kita menggunakan huruf kecil, ya huruf kecilnya yang seperti ini. Satu huruf kecil itu sisi, jadi yang atas ini sisi, yang bawah ini sudut. Kalau yang bawah ini kita menggunakan 2 huruf besar untuk penamaan sisinya. Jadi sisi A itu kan tadi sama dengan sisi BC. Jadi sisi A itu sama artinya dengan sisi BC. Nah, sekarang kita lihat di sini A per sin A. Jadi A, sisi A ini kita pasangkan dengan sudut A. Kenapa? Karena kan tadi aturan sinus membutuhkan sudut dan sisi yang ada di depannya. Sudutnya A, sisi di depannya A, berarti pasangannya sisi A dengan sin A. Jadi A dengan sudut A. Kalau di sini P ya berarti dengan sin P. Jadi hurufnya tergantung. Hurufnya di sini huruf A ya di sini A kecil, di sini P ya P kecil di sini. Jadi sisi dan sudut yang ada di depannya atau sudut dengan sisi yang ada di depannya. Kemudian sama dengan B per sin B. Sisi B itu pasangan sudutnya yang ada di depannya kan sudut B. Berarti B per sin B. Atau sama dengan C per sin C. Jadi huruf C kecil sudut C dengan sisi C-nya.
Atau kalau kita menggunakan huruf besar, BC per sin A. Sisi BC ini sudut yang ada di depannya kan yang ini. Berarti sudut A ini pasangan sisinya bisa menggunakan A kecil atau bisa menggunakan huruf BC, huruf besar semua. Jadi untuk aturan sinus tidak semua tiga-tiganya ini kita gunakan, cukup dua sisi dan dua sudut. Jadi kalau di soal diketahui sisi A dan sisi B, otomatis rumusnya menjadi A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi yang ini kita tutup. Jadi cukup yang dua rumus ini saja, A per sin A sama dengan B per sin B. Atau bisa menggunakan huruf besar, BC per sin A sama dengan AC per sin B. Ya, jadi intinya aturan sinus itu membutuhkan dua buah sudut dan dua buah sisi yang ada di depan sudut itu masing-masing. Jadi dua sisi dan dua sudut. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC sama dengan 30 cm. Besar sudut A 30 derajat dan besar sudut B 45 derajat. Maka panjang sisi BC adalah, di kita yang ditanyakan di sini panjang sisi BC. Kita cek dulu soalnya apakah memenuhi aturan sinus atau tidak. Jadi aturan sinus membutuhkan dua buah sisi dan dua buah sudut. Di sini sudutnya ada dua, yaitu sudut A dan sudut B. Sisinya juga ada dua, satu sisi yang diketahui dan satu sisi yang ditanyakan. Sisi yang diketahui AC dan sisi yang ditanyakan BC. Jadi sudah memenuhi aturan sinus, dua sudut dan dua sisi. Sehingga bisa kita menggunakan rumus aturan sinus untuk menyelesaikan soal tersebut. Ya, langkah pertama kita harus menggambar dulu segitiga ABC yang diketahui tadi. Misalkan kita gambar dulu segitiganya. Segitiga A, B, C. Nah, kemudian diketahui panjang AC 30 cm. AC 30 cm. Kemudian besar sudut A 30 derajat. Ini sudut A-nya, besarnya 30 derajat. Kemudian besar sudut B, ini sudut B-nya, besarnya 45 derajat. Yang ditanyakan di sini panjang sisi BC. Oke, kita mulai saja. Sisi yang diketahui di sini sisi AC. Berarti di sini sisi AC yang diketahui. Kemudian sisi yang ditanyakan di sini sisi BC. Yang ditanyakan sisi BC. Nah, tadi kan aturan sinus sisi dan sudut yang ada di depannya. Untuk sisi AC, sudutnya berarti yang mana? Ini sisi AC, berarti sudutnya yang ada di depan garis ini yaitu sudut B. Jadi sudut yang ini. Ini pasangan sudutnya yang ini. Berarti kita menggunakan sudut B, berarti sin B. Kemudian sisi BC, pasangan sudut yang ada di depannya, ini sisi BC-nya yang ini, maka sudut yang ada di depannya berarti sudut A, berarti kita menggunakan sin A. Ini rumusnya AC per sin B sama dengan BC per sin A. Jadi ada dua buah sisi dan ada dua buah sudut, itu aturan sinus. Kemudian sudut dengan sisi yang ada di depannya atau sisi dengan sudut yang ada di depannya.
Sudut B pasangan sisi yang ada di depannya yaitu sisi AC, sudut A pasangan sisi yang ada di depannya yaitu sisi BC. Oke, kita lanjutkan. Jadi AC per sin B. B ini kan sudut, karena pasangannya sin berarti otomatis sudut yang dibicarakan di sini. Sudut B-nya di situ besarnya 45 derajat. Kemudian BC dibagi sin A. Sin A di sini berarti sudut, karena sin berarti otomatis berbicara sudut, berarti A-nya ini merupakan sudut. Sudutnya berapa? 30 derajat, berarti sin 30 derajat. Sebelum kita lanjutkan, tadi kan ada pakai huruf kecil untuk penamaan sisi. Kenapa kita tidak menggunakan huruf kecil di sini? Jadi tergantung apa yang diminta di soal ya. Kalau di soalnya yang diminta panjang sisinya itu menggunakan huruf besar, ya otomatis kita harus mengikuti dengan menggunakan huruf besar. Kalau panjang sisi yang ditanyakan menggunakan huruf kecil, otomatis kita menggunakan huruf kecil juga yang ada di sini. Dipaham ya? Jadi tergantung apa yang diminta di soal. Kalau sisinya, penamaan sisinya menggunakan huruf besar semua, ya kita ikuti dengan huruf besar semua. Kalau menggunakan huruf kecil pada soal, ya berarti kita sisinya juga menggunakan huruf kecil. Ya, kita lanjutkan. Di sini panjang AC tadi berapa? Panjang AC-nya kan sudah diketahui 30, berarti AC di sini ganti dengan 30 dibagi sin 45 derajat. Sin 45 derajat bisa dilihat di tabel nilai perbandingan trigonometri sudut khusus, itu sin 45 nilainya setengah akar 2. Sama dengan BC. Panjang sisi BC belum diketahui, itu yang ditanyakan. Dibagi sin 30. Sin 30 pada tabel trigonometri, nilai perbandingan trigonometri sudut khusus, itu sin 30 bernilai 1/2. Setelah ini kita kali silang. Jadi BC dikali setengah akar 2, kemudian 30 dikali setengah akar 2. Jadi pertama BC dikali setengah akar 2 itu sama dengan setengah akar 2 BC. Tinggal ditulis saja setengah akar 2 dan BC-nya. Jadi biasakan angka di depan, huruf di belakang. Kemudian sama dengan setengah dikali 30. Kita selesaikan lagi. 1 dikali akar 2 hasilnya akar 2. Akar 2 dikali BC hasilnya akar 2 BC. Ingat ada per di sini, kita taruhkan per 2. Sama dengan 1 kali 30 kan 30. 30 dibagi 2 kan bisa. Hasilnya sama dengan 15. Jadi kalau tidak bisa dibagi, ya tetapkan dalam bentuk pecahan. Misalkan 30/2. Tapi karena ini bisa disederhanakan, dibagi dengan 2, maka 30 hasilnya 30 dibagi 2 hasilnya sama dengan 15. Kita lanjut lagi, masih dengan cara yang sama, kita kali silang lagi. Akar 2 BC dikali, sini kan tidak ada, berarti artinya 1. Akar 2 BC dikali 1 kan tetap menjadi akar 2 BC. Sama dengan yang ini dikali silang, 15 kali 2, kita tulis saja dulu, 2 dikali 15. Diselesaikan, jadi akar 2 BC
sama dengan 2 kali akar 15, 2 kali 15 itu sama dengan 30. Maka panjang BC-nya sama dengan 30 dibagi akar 2. Jadi karena ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian, menjadi pembaginya. Jadi panjang BC sama dengan 30 per akar 2. Karena pembagiannya dengan bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Jadi kalau penyebutnya, angka yang ada di bawahnya itu berbentuk akar, atau penyebutnya berbentuk akar, harus dirasionalkan, yaitu sama-sama dikali dengan akar 2. Jadi tergantung, kalau di sini 3 ya angkanya juga 3, di sini mengikuti angka yang ada di dalam akar ini. Kita selesaikan 30 dikali akar 2, hasilnya 30 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Atau cara gampangnya, kalau ini kan kembar ya, ini akar 2, ini akar 2. Dalam akar tinggal keluarkan aja satu angkanya. Ambil 2-nya saja tapi tidak dalam akar. Kalau di sini akar 15, akar 15 otomatis 15 di sini. Itu cara gampangnya. Maka 30 dibagi 2 hasilnya 30 dibagi 2 hasilnya 15. Berarti 15 akar 2. Jadi panjang BC sama dengan 15 akar 2 cm. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Segitiga PQR dengan panjang sisi Q 9 akar 2, panjang sisi R 18 cm, dan sudut R sama dengan 45 derajat. Maka besar sudut Q adalah, jadi kalau pada soal pertama tadi kita disuruh mencari panjang salah satu sisi pada segitiga. Kalau pada soal nomor 2 ini kita disuruh mencari besar sudut, salah satu besar sudut pada segitiga. Jadi caranya sama saja, aturannya sama saja. Aturan sinus tetap membutuhkan dua sisi dan dua buah sudut. Jadi sisi dan sudut yang ada di depannya. Nah, sekarang kita cek dulu apakah ini bisa kita gunakan aturan sinus atau tidak. Sekarang kita lihat sisinya di sini ada dua, yaitu sisi Q dan sisi R. Kemudian sudutnya juga ada dua, yaitu sudut R yang diketahui dan sudut Q yang ditanyakan. Jadi kita bisa menggunakan aturan sinus. Dan sisi dan sudutnya memang sudut dan sisi yang ada di depan hadapan masing-masing sisi atau sudut tersebut. Oke, kita langsung saja menyelesaikan soal yang tadi. Soal yang kedua, langkah pertama sama ya, harus menggambar segitiganya, kecuali kalau sudah diberikan gambar segitiganya. Kita gambar segitiganya. Jadi segitiganya di sini segitiga PQR. Jadi segitiga yang diketahui yaitu segitiga PQR. Kemudian panjang sisi Q 9 akar 2, di sini sisinya menggunakan huruf kecil. Berbeda dengan soal yang pertama tadi menggunakan huruf besar, sekarang panjang sisinya yang soal kedua ini menggunakan huruf kecil. Jadi kita tentukan dulu sisi dengan huruf kecilnya. Jadi di sini sisi Q berarti terletak di depan huruf Q besar. Berarti ini sudut Q-nya, maka sisi yang ada di depannya kan yang ini. Berarti di sini huruf Q kecilnya.
Kemudian ini besarnya 9 akar 2. Kemudian sisi yang kedua yaitu sisi R 18 cm. Huruf R kecil, otomatis sudut di depannya harus R besar ya. Berarti sini sudut R, maka otomatis huruf di depannya, sisi yang ada di depannya di sini R kecil. Ini besarnya 18. Nah, kemudian sudut R. Sudut R-nya di sini besarnya adalah 45 derajat. Di sini 45 derajat besar sudut R-nya. Ya, kita mulai menggunakan aturan sinusnya. Yang diketahui di situ sisi Q dan sisi R. Sisi Q pasangan sudutnya otomatis sudut Q. Berarti di sini pakai sin Q. Sama dengan sisi R, pasangan sudutnya yaitu sudut R. Maka di sini kita tuliskan sin R. Jadi Q kecil, pasangan sudutnya sin Q, sudut Q. R berarti sudutnya juga. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Panjang sisi Q-nya di sini 9 akar 2. Kemudian sudut Q, sin Q, karena ada sin di depan huruf Q berarti itu artinya sudut. Sudut Q-nya itu yang ditanyakan, berarti tetap dalam bentuk sin Q. Kemudian R, panjang sisi R-nya 18. Nih. Kemudian sin R, berarti sudut R. Sudut R-nya di situ 45 derajat. Sini sudut R-nya 45 derajat. Kita lanjutkan. 9 akar 2 dibagi sin Q, itu tetap dalam sin Q karena sudut Q yang kita akan cari. Kemudian 18 dibagi sin 45. Sin 45 derajat pada tabel nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa itu besarnya setengah akar 2. Jadi bisa dibuka lagi tabel perbandingan trigonometri sudut istimewanya. Nilai sin 45 derajat itu setengah akar 2. Setelah ini kita kali silang ya. Sin Q dikali 18 itu 18 sin Q. Jadi biasakan angka di depan ya, huruf di belakang. Kemudian sama dengan, jadi 18 dikali sin Q itu kan sama dengan 18 sin Q. Kemudian 9 akar 2 kita kalikan dengan setengah akar 2. Selesaikan. 18 sin Q sama dengan, kita kalikan, jadi kita kumpulkan ya yang tidak dalam akar dengan yang tidak dalam akar. Jadi 9 dikali 1 itu hasilnya sama dengan 9. Ingat ada per 2. Kemudian yang akar kalikan dengan yang akar. Jadi saya ulangi, yang tidak dalam bentuk akar kita kalikan dengan yang tidak dalam bentuk akar, yaitu 9 dikali setengah itu hasilnya 9 per 2. 9 kali 1 itu 9 dibagi 2. Kemudian yang akar dengan yang akar kita kalikan, akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi cara cepatnya, karena ini dia kembar, akarnya dia kembar, cukup ambil angkanya 1 saja keluar tapi tidak dalam akar. Ini akar 2 otomatis keluar 2 ya. Kita lanjutkan. 18 sin Q sama dengan, nah ini kita bisa sederhanakan ya, 2 dibagi 2 kan bisa,
habis 1, bersisa 1. 9 kali 1 hasilnya sama dengan 9. Maka sin Q sama dengan 9/18. Jadi 18 pindah ruas, perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Nah, kita bagi kalau dia bisa dibagi. Kita perkecil, kita sederhanakan atau kita perkecil kalau bisa diperkecil atau disederhanakan. Kalau tidak bisa dua-duanya ya tetapkan dalam bentuk seperti ini. Kita cek dulu. Karena ini 9 dibagi 18, ini bisa kita perkecil atau sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 9. 9 dibagi 9 itu hasilnya sama dengan 1. 18 dibagi 9 itu hasilnya sama dengan 2. Jadi sin Q sama dengan 1/2. Kita baru menemukan nilai sin Q-nya, yaitu sama dengan 1/2. Kita belum menentukan berapa besar sudut Q-nya. Untuk menentukan besar sudut Q, kita cari nilai dari sin sudut berapa yang hasilnya sama dengan 1/2. Jadi cari pada tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa, sin berapa yang menghasilkan 1/2, sin sudut berapa yang menghasilkan 1/2. Di pada tabel diketahui bahwa nilai sin dari sudut 30 derajat yang menghasilkan 1/2, maka di sini sudutnya yaitu 30 derajat. Jadi besar sudut Q-nya 30 derajat karena sin 30 derajat yang menghasilkan 1/2. Jadi kita cari sin sudut berapa yang hasilnya setengah. Pada tabel sin 30 derajat yang menghasilkan nilai 1/2, maka besar sudut Q-nya sama dengan 30 derajat. Ya, demikian pembahasan kita mengenai aturan sinus. Untuk contoh-contoh soal yang lain atau materi-materi soal yang lain, materi-materi pembelajaran yang lain, bisa dilihat di video-video yang lain ya, video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe.